Bukan hanya orang dewasa aja yang butuh pangan berkualitas. Dede bayi juga butuh yang namanya MPASI atau makanan pendamping ASI. Wah, kayak apa sih makanan yang boleh dimakan dede bayi? Ini dia info selengkapnya. Buat makanan bayi pendamping ASI, pisang yang dikerok atau nasi yang dihaluskan? Orang tua zaman dulu sering ngasih makanan kayak gini buat dede bayi. Sering jadi sumber masalah nih antara ibu-ibu milenial versus ibu-ibu zaman dulu. Sebetulnya boleh nggak sih? Wah, boleh banget dong. Asalkan tekstur yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan menelan bayi dan usia bayi itu sendiri. Praktis, banyak pilihan rasa, dan bergizi. Dijamin buat dede bayi pasti suka. Dizizit! Catering makanan pendamping ASI, solusi bagi orang tua menyediakan makanan yang sehat dan bernutrisi untuk si kecil. Nggak perlu pusing dan anti pening. Menunya jelas udah dijadwalin. Pilihan menunya yang variatif jelas jadi keunggulan catering makanan bayi ini. Slow cook beef raw good pasta ada. Singaporean zichar chicken ada. Chicken misoa juga ada. Dan masih banyak lagi. Total ada 220 menu yang bisa dipilih. Wih. Karena 1000 hari pertama untuk anak adalah hari terpenting untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah, ini semua untuk membantu supaya si kecil bisa terpenuhi kebutuhannya dan juga tumbuh menjadi adventurous eater atau tidak menjadi seorang yang memilih makan ketika dia besar nanti. Setiap menu dibuat dari bahan berkualitas dan diolah dengan cermat oleh tim chef dan food scientist. Kebutuhan asupan nutrisi dan gizi harian si kecil pasti terpenuhi. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral semuanya lengkap dan dijamin enak deh. By the way, emang boleh ya bayi makan ayam atau daging? Apalagi empal gentong, apa nggak seret? Tekstur makanan pastinya bisa disesuaikan sama kebutuhan bayi. Ada 3 stage pilihan yang disediakan. Stage pertama, tekstur paling halus mirip bubur bayi buat usia 6-8 bulan. Stage kedua, tekstur sudah agak padat, sedikit kasar buat bayi 9-11 bulan. Stage ketiga, teksturnya padat dengan serat-serat daging cincang yang kelihatan utuh. Pas deh buat bayi 12 bulan ke atas yang baru tumbuh gigi. Dengan alat penghalus menyerupai blender ini, mulai dari daging dan semua bahan makanan padat lainnya bisa disesuaikan tingkat kehalusannya. Nggak lupa, food safety and hygiene standard jadi hal yang utama. Aman, semuanya udah tersertifikasi. Dan yang terpenting, semua menu bebas pengawet, pewarna, juga rasa buatan. Serta tanpa tambahan garam dan gula. Semua menu dikemas dalam toples kaca kecil yang pas untuk porsi sekali makan si bayi. Angka stunting di Indonesia itu cukup tinggi, ada di sekitar 30%. Sementara angka kemiskinan itu hanya di bawah 10%. Nah, pastinya kita bisa menarik kesimpulan bahwa stunting dan masalah nutrisi ini bukan hanya masalah sosioekonomik saja, tetapi dibutuhkannya produk-produk di pasar untuk bisa memenuhi kebutuhan anak kecil. Seiring pertumbuhan, kebutuhan gizi harian bayi pasti mengalami peningkatan. ASI aja jelas nggak cukup. Rekomendasi para ahli, bayi usia di atas 6 bulan wajib diberikan makanan pendamping air susu ibu. Angka kecukupan gizi harian anak Indonesia harus betul terpenuhi supaya kebal terhadap penyakit. Yang paling recommended, asupan makanan kaya karbohidrat untuk sumber energi si kecil sangat diperlukan.